teman-teman muda, di waktu yang baik ini saya coba share tentang keuntungan masih jomblo. Dan harapan saya, teman-teman muda yang masih sendiri, ketika engkau mendengar ini, engkau boleh diberkati dan kemudian berpikir benar tentang istilah jomblo ini. Dan tetaplah antusias, sebab saya percaya yang terbaik sedang datang dalam kehidupanmu. Ya, ada orang bilang bahwa jomblo itu ndak asik. Ada juga orang yang berpikir demikian sehingga terburu-buru. Siapa bilang jomblo ndak asik? Jomblo itu memiliki banyak sekali keuntungan-keuntungan yang mungkin tidak dimiliki oleh mereka yang punya pasangan. Ya, jadi catat baik-baik ini teman-teman muda, jomblo itu bukan karena kamu tidak laku. Tapi jomblo itu karena kamu punya prinsip dan cara pandang yang benar tentang pasangan hidup. Artinya kamu jomblo bukan karena gak laku, tapi karena kamu orangnya sangat selektif, kamu orangnya sangat berhati-hati, tidak sembarangan. Ya. Nah, kalau kita baca Kejadian 2 ayat 18 ya, dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 18, Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi di sini jelas dikatakan bahwa tidak baik manusia itu seorang diri saja. Tuhan bilang aku akan jadikan penolong baginya. Artinya begini, kalau kita ada kerinduan untuk menikah, itu salah satu tanda atau signal bahwa Tuhan sudah menyediakan pasangan hidup yang terbaik bagi kita. Nah, saya banyak ketemu anak-anak muda ya yang masih jomblo, dan dia sangat enjoy, dia sangat tenang, selidik demi selidik, ternyata dia punya cara pandang yang baik. Dia punya respon yang baik. Dia ngomong bahwa ini bukan masalah saya tidak laku, tapi saya punya kriteria-kriteria yang tidak sembarangan, yang sesuai dengan firman Tuhan. Nah, orang begini pasti akan dapat yang terbaik. Ya, jadi kalau Tuhan bilang tidak baik manusia itu seorang diri, berarti Tuhan sedang merencanakan, sedang mempersiapkan pasangan hidup untuk kita yang rindu untuk menikah. Jadi kalau teman-teman ada kerinduan punya pasangan, ada kerinduan untuk menikah, itu kode sebenarnya bahwa Tuhan sedang mempersiapkan yang terbaik untuk kamu. Ya, catat baik-baik, catat baik-baik. Orang yang tergesa-gesa, terburu-buru untuk berpacaran, terburu-buru ingin miliki pasangan, maka orang tersebut akan mengalami kerugian. Sebab begini, untuk mengenal seseorang, mengenal karakternya, mengenal masa lalunya, mengenal dosanya, mengenal keluarganya, mengenal prinsip hidupnya, mengenal respon kehidupannya, itu butuh waktu. Dan gak boleh tergesa-gesa, gak boleh terburu-buru, karena sangat-sangat beresiko. Ya, karena begini, pernikahan kan sekali seumur hidup, sekali untuk selama-lamanya. Jomblo artinya begini, saya mendefinisikan arti jomblo itu begini, mempersiapkan, ya, mempersiapkan diri, terus kemudian menunggu, dan ini yang keren, memantaskan diri untuk menerima pasangan yang terbaik dari Tuhan. Jadi jomblo itu mempersiapkan diri, menunggu, dan memantaskan diri untuk mendapatkan yang terbaik. Jadi teman-teman muda, berhenti galau-galau. Ya, kalau ada orang tanya kapan, mana pacarnya, ini yang kita mesti catat baik-baik. Hidup kita tidak ditentukan oleh orang lain. Masa depan kita tidak ditentukan orang lain. Jangan hanya karena perkataan orang lain kamu jadi sembarangan, jadi tergesa-gesa, jadi terburu-buru. Ya.
Jadi tenang saja, santai, ya, tetap memiliki prinsip hidup yang benar, maka percayalah indah pada waktunya Tuhan akan mempertemukan engkau dengan pasangan hidupmu yang terbaik. Oke? Nah, berikut ini saya akan coba jelaskan beberapa keuntungan-keuntungan ketika kamu sekarang ini masih jomblo. Ya, saya catat ada beberapa. Yang pertama, kamu bebas. Yang pertama itu kamu bebas, belum terikat dan belum punya kewajiban. Saya ada pasangan ya. Saya wajib tiap hari menelpon. Saya wajib menanyakan pekerjaan. Saya wajib menanyakan bagaimana kesibukannya. Saya wajib menanyakan istirahatnya. Kenapa saya wajib menanyakan itu? Karena saya pasangannya. Nah, ini bukan sebuah paksaan, tapi ini sebuah kesukaan. Nah, tapi kalau kita masih single, kita bebas. Tidak ada kewajiban dan tidak ada semacam ikatan. Kita bebas. Kita mau makan apa aja terserah, mau minum apa aja terserah, mau bangun, mau tidur terserah, karena kita masih jomblo. Ya, kalau sudah punya pasangan, apalagi menikah, yang begini udah sangat terbatas karena kita punya tanggung jawab. Itu yang pertama, kamu bebas. Yang kedua adalah waktumu sangat efisien untuk berkarir, untuk berkarya. Waktumu sangatlah maksimal. So, sementara kamu masih jomblo begini, ya, fokuslah berkarir, fokuslah berkarya. Saya ingat pesan dari omnya saya, ya. Omnya saya bilang, Jo, kalau kamu nilai 5, yang datang ke kamu nilai 5. Tapi kalau kamu nilai 8, 9, 10, yang datang ke kamu nilai 8, 9, 10. Artinya ini bukan masalah rupa, bukan, tapi masalah potensi, masalah karir, masalah karya dalam kehidupan, masalah pekerjaan. So, waktu jomblo begini, kamu sangat efisien, sangat maksimal dalam mengelola waktumu. Kalau kamu udah berpacaran, apalagi menikah, kamu udah bisa begini, kamu punya tanggung jawab. Ya, karena begini, pacaran dan pernikahan memang untuk orang dewasa. Kenapa untuk orang dewasa? Karena ada tanggung jawab di sana. So, mumpung masih jomblo, ya, masih sendiri, maksimalkan seluruh waktumu untuk berkarya, untuk berkarir. Ya, itu yang kedua, waktumu sangat efisien. Ya, yang ketiga adalah kamu bebas berteman ke siapa saja, ke cewek atau cowok. Kamu bebas berteman sebanyak-banyaknya. Tapi begitu kamu udah punya pacar, apalagi kamu punya istri atau suami, udah gak bisa gitu lagi. Udah gak boleh sembarangan lagi. Apalagi kalau pasangan hidupmu atau pacarmu cemburuan, habis, udah gak bisa lagi. Ya mungkin ke sesama cowok bolehlah. Tapi kalau untuk lawan jenis udah sensitif, udah beda ceritanya. So, keuntungan yang ketiga adalah kamu bebas berteman ke siapa saja. Cowok, cewek, kamu bebas. Kalau udah punya pasangan terbatas, apalagi sudah menikah. Yang keempat, kamu bebas jalan-jalan kemanapun. Kamu bebas. Tapi kalau kamu sudah punya pasangan, ya kamu kan wajib punya quality time sama pasangan kamu. Apalagi kalau sudah menikah, kamu wajib punya waktu untuk keluarga dan anak-anak. Jadi mumpung kamu masih sendiri, jalan-jalanlah sepuasnya. Saya karena kemurahan Tuhan dalam pelayanan, saya hampir ke seluruh Nusantara di Indonesia ini. Hampir semua kota dan daerah saya pergi. Nah, itu keuntungan karena saya belum menikah. Tapi kalau nanti saya sudah menikah, maka itu sangatlah terbatas. Karena apa? Saya punya tanggung jawab kepada istri dan anak-anak saya ke depan. Nah, begitu juga dengan pacaran.
Kita kan punya waktu, tanggung jawab untuk kita quality time. Nggak bisa sebebas kita masih jomblo. Nah itu yang keempat. Yang kelima adalah kamu terbebas. Ini yang sering terjadi ketika kita berpacaran ya. Ada yang namanya dicurigain, dicemburuin. Nah, tapi kalau kamu lagi jomblo, kamu terbebas dari dicurigain ataupun dicemburuin. Kamu terbebas dari itu. Karena apa? Kamu masih jomblo. Saya beberapa kali jalin hubungan ya. Saya dapatin ada beberapa mantan yang memang sangat curigaan, sangat cemburuan. Bayangin sosial media saya di stalking semuanya. Sampai 7 tahun yang lalu pun dia bisa lihat itu, bayangin. Nah, ini kan bagian dari berpacaran. Tapi menurut saya itu udah salah. Menurut saya itu gak baik, gak benar. Menurut saya dia gak percaya. Nah, apa yang saya maksudkan adalah waktu kita masih jomblo, kita terbebas dari yang begini-begini. So, coba lihat ini. Jangan hanya kebelet-kebelet ingin pacaran, kebelet-kebelet ingin mengakhiri masa single. Jangan. Nikmati dulu. Ingat, waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kemudian kamu bebas. Mau tidur jam berapa, mau bangun jam berapa. Tapi sebaiknya istirahatmu haruslah baik dan benar ya. Tapi istilahnya kamu tidak ada yang kontrol ya, sekalipun orang tua mungkin kontrol, tapi masalah pacar atau pasangan tidak ada yang kontrol. Kamu terbebas dari itu. Nah, kemudian yang ketujuh ini juga kamu bebas mau makan apa saja. Makan apa saja yang kamu suka. Nah, kalau kayak saya kalau makanan-makanan tertentu saya diingatkan, nggak boleh kurangin ini itu, dan saya tahu itu bentuk perhatian. Nah, apa yang saya maksudkan di sini adalah kamu bebas. Sekarang ini kamu bebas mau makan apa aja, mau minum apa aja. Nah, itulah keuntungan waktu kamu masih jomblo. Nanti kalau kamu punya pasangan, apalagi sudah berkeluarga, maka yang saya sampaikan barusan ini belum tentu kamu akan dapatkan. Ya, nah, catat baik-baik teman-teman. Sedikit lagi saya close. Catat baik-baik. Selama masih jomblo, maka nikmatilah. Nikmatilah kesendirianmu, ya. Nikmatilah kesendirianmu. Sebab kalau kamu sudah menikah, kebiasaanmu waktu jomblo itu nggak bisa lagi kamu bawa di pernikahan. Kebiasaan hanya cuek, mementingkan diri sendiri, senang-senang kesana kesini, nggak bisa. Kamu udah punya tanggung jawab, kamu punya istri atau suami, kamu punya anak-anak, dan itu tanggung jawabmu, kamu harus perhatikan. So, banyak sekali keuntungan dari jomblo ini. So, jangan berpikir, aduh, nggak enak ya jomblo. Enak banget. Sambil menunggu rencana Tuhan, nikmati hidupmu ya. Yang kedua, catat baik-baik, fokuslah membangun dirimu. Jadi selama jomblo, fokuslah membangun dirimu, maksimalkan waktumu dan karirmu. Ya, jadi mumpung kamu masih jomblo, maka fokuslah membangun dirimu. Ya, fokuslah memaksimalkan waktumu dan karirmu. Jangan dulu terlalu tergesa-gesa, apalagi ada omongan-omongan. Kapan lu punya pacar? Kapan lu nikah? Udah, fokus aja bangun dirimu, fokus aja bangun karirmu. Nanti indah waktunya Tuhan pertemukan. Yang terakhir, ini yang perlu teman-teman ingat. Tuhan sudah menyiapkan jodohmu. So, santailah, tenang, ya, maksimalkan masa mudamu, maksimalkan waktumu, berkarir, berkarya, dan ingat, Tuhan sudah mempersiapkan pasangan hidupmu. Indah pada waktunya, engkau akan bertemu yang terbaik. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman muda, khusus kamu yang jomblo. Tetaplah antusias, tetaplah semangat. Saya percaya hari ini, besok, dan sepanjang tahun ini Tuhan melakukan perkara-perkara ajaib, mujizat-mujizatnya dan berkatnya dicurahkan atas kita. God bless you.